Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Dan ibu juga berharap semoga anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita sebaiknya berdoa. Ibu akan memimpin doa secara Kristen Protestan. Silakan anak-anak yang menganut agama lain menyesuaikan. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Anak-anak, ibu akan mengirimkan link presensi melalui WhatsApp group. Silakan anak-anak melakukan presensi terlebih dahulu ya. Ibu tunggu. Bagaimana anak-anak, semuanya sudah presensi? Sudah ya. Agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat, ibu mau mengajak kalian untuk tepuk semangat. Masih ingat dengan tepuk semangat anak-anak? Ada yang masih ingat, ada juga yang udah lupa ya. Baik, ibu akan mempraktekannya terlebih dahulu. Nanti setelah ibu mempraktekannya, kita bersama-sama melakukannya. Tepuk semangat. 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 Ayo anak-anak, kita tepuk semangat bersama. Tepuk semangat. Semangat. Wah, luar biasa. Anak-anak ibu pasti sudah semangat sekarang. Terkait pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, ibu juga mau bertanya pada anak-anak. Apakah anak-anak punya hewan peliharaan di rumah? Ya, ada yang punya kucing, bebek, ikan, ayam, dan masih banyak lainnya ya anak-anak. Lalu apakah hewan juga bernafas seperti manusia? Ya, tentunya juga bernafas. Lalu mengapa hewan bernafas? Untuk bertahan hidup. Betul sekali. Lalu, apakah anak-anak tahu apa saja organ-organ pernafasan yang ada pada hewan? Ada yang tahu, ada juga yang tidak ya. Karena hal itu, pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang organ-organ pernafasan pada hewan. Dan sebelum membahas organ-organ pernafasan pada hewan, ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati organ pernafasan pada hewan, anak-anak mampu mengidentifikasi tentang organ-organ pernafasan yang ada pada hewan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab dan mencari informasi, anak-anak mampu membuat mind map atau peta konsep mengenai organ pernafasan pada hewan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks, anak-anak mampu mengidentifikasi informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mengamati, anak-anak mampu mengidentifikasi informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, kapan, di mana, siapa dengan benar. Anak-anak, hari ini kita akan membahas organ pernafasan pada beberapa hewan. Yang pertama, kita perlu mengetahui dulu apa artinya dari pernafasan. Pernafasan adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2.
Selanjutnya, organ-organ pernapasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu organ pernapasan pada hewan cacing, serangga, ikan, amfibi, reptilia, dan aves. Baik, langsung saja kita akan membahas satu persatu mulai dari organ pernapasan pada cacing. Anak-anak, cacing merupakan hewan yang lunak. Cacing juga tidak mempunyai organ pernafasan khusus. Organ pernafasan pada cacing yaitu menggunakan kulit. Oksigen masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan kulit tubuhnya yang basah. Lalu kulit yang basah mempermudah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Pertukaran udara pada cacing ini terjadi di bagian kulitnya yang tipis. Itu sebabnya mengapa kulit cacing selalu terlihat basah atau licin. Selanjutnya yaitu kita akan membahas organ pernafasan pada serangga. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah tempat masuknya udara. Yang kedua yaitu ada gelembung-gelembung yang terlihat pada gambar yang telah Ibu kolomin warna merah disebut kantung udara yang memiliki fungsi sebagai penyimpan udara. Selanjutnya ada trakea. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga dan bermuara pada spirakel. Fungsi dari trakea ini adalah sebagai penghantar oksigen ke sel-sel darah. Selanjutnya ada spirakel. Spirakel adalah lubang yang terletak pada sisi bagian tubuh kanan dan di bagian kiri tubuh belalang. Spirakel dapat terlihat pada gambar di samping yang telah Ibu kolomin warna merah. Selanjutnya, kita membahas organ pernapasan pada ikan. Mulut ikan berfungsi sebagai tempat masuknya air yang mengandung oksigen. Selanjutnya, ada rigi-rigi yang berfungsi penyaring air ketika bernapas. Yang ketiga ada lembaran insang berfungsi atau yang mengandung pembuluh darah. Dan yang terakhir ada lengkung insang. Lengkung insang dapat dilihat pada bagian putih yang melengkung yang terlihat pada ikan. Nah, fungsi lengkung insang ini sebagai tempat meletaknya lembaran insang. Selanjutnya, kita akan membahas organ pernafasan pada hewan amfibi. Anak-anak, apakah tahu apa saja hewan amfibi? Ya, hewan amfibi termasuk di dalamnya adalah kodok. Baik, kita akan membahas organ pernafasan pada kodok. Pada kodok ada rongga mulut yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Selanjutnya ada koane, adalah penghubung rongga hidung dan rongga mulut, dapat dilihat dari gambar di samping Ibu. Dan yang terakhir ada paru-paru dan kulit yang merupakan alat pernapasan pada kodok. Kodok bisa menggunakan paru-paru untuk bernafas dan bisa juga menggunakan kulit untuk bernafas. Pada kulit kodok terdapat rongga-rongga seperti pori-pori yang besar, dan pori-pori itulah yang digunakan oleh kodok untuk bernapas.
Selanjutnya ada hewan reptilia. Di sini ibu mengambil contoh yaitu kadal yang merupakan hewan reptilia. Pada organ pernafasan reptilia terdapat lubang hidung yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Selanjutnya ada juga trakea. Trakea ini atau trakea yang dimiliki oleh kadal sedikit berbeda dengan hewan-hewan yang lain loh. Trakea pada kadal ini memanjang dan menonjol yang memiliki fungsi khusus agar ketika kadal menelan mangsanya yang besar tidak mengalami sesak nafas. Itulah sebabnya mengapa trakea yang dimiliki oleh kadal memanjang dan menonjol. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru pada kadal terletak atau berada dalam tulang rusuk kadal, seperti yang terlihat pada gambar di samping ibu, yang merupakan alat pernafasan pada kadal. Yang terakhir ada tulang rusuk, yaitu bagian yang menyelimuti bagian dari paru-paru. Tulang rusuk ini berkontraksi saat oksigen masuk dan berelaksasi saat karbon dioksida keluar. Selanjutnya kita akan membahas organ pernafasan pada burung. Yang pertama terdiri dari paru, yaitu terdapat lubang hidung tempat keluar masuknya udara. Selanjutnya pada burung ada juga trakea yang merupakan batang tenggorokan terhadap burung. Yang ketiga ada kantung udara anterior yang terletak pada atau berada di pangkal leher dan rongga dada. Yang keempat ada kantung udara posterior yang terletak di bawah sayap dan rongga perut. Terakhir ada pundi-pundi dan paru-paru sebagai alat pernafasan pada burung. Anak-anak setelah belajar tentang organ-organ pernafasan pada hewan, ibu juga punya cerita yang menarik yang berjudul tentang Dayu dan ikan hiasku. Ceritanya seperti teks yang ada di samping ibu. Mari kita membacakan bersama. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air yang bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium yang berenang ke sana ke sini. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan tersebut. Menurut anak-anak bagaimana? Apa yang dilakukan ikan-ikan tersebut? Ya, ternyata ikan tersebut sedang menghirup oksigen melalui air yang mengandung oksigen. Anak-anak, terkait dengan teks bacaan yang telah kita baca bersama, ibu mau bertanya pada kalian, siapa yang memelihara ikan? Ya, si Dayu. Pertanyaan kedua, apa yang dipelihara si Dayu? Ya, ikan hias. Lalu, kapan Dayu memberi makan ikan? Ya, betul sekali, setiap hari. Di mana ikan hias itu diletakkan? Di akuarium, betul. Lalu, bagaimana cara ikan tersebut bernapas?
ikan bernapas dengan membuka mulutnya, lalu mengambil air yang mengandung oksigen. Lalu bagaimana ikan memperoleh oksigen? Ikan memperoleh oksigen dengan mengambil air yang mengandung oksigen. Anak-anak, terkait dengan cerita Dayu juga dan ikan hiasnya, ibu juga punya ikan hias loh. Ini merupakan hewan peliharaan. Bedanya ikan milik ibu dengan si Dayu adalah punya si Dayu diletakkan di akuarium, sedangkan punya ibu diletakkan di botol. Dari kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa cacing bernafas menggunakan kulit. Ya, serangga bernafas menggunakan trakea. Ikan bernafas menggunakan insang. Hewan amfibi yaitu kodok bernafas menggunakan kulit dan paru-paru. Betul sekali. Dan reptilia atau kadal bernafas menggunakan paru-paru. Dan yang terakhir, aves yaitu burung bernafas menggunakan pundi-pundi dan paru-paru. Sepertinya anak-anak sudah paham semua ya pembelajaran kita hari ini. Sudah ya. Baik, ibu akan mengirimkan soal evaluasi. Silakan anak-anak mengerjakannya ya. Ibu beri waktu sampai jam 4 sore. Silakan nanti dikirimkan kepada ibu. Dan jika masih ada pembelajaran atau materi kita yang masih belum anak-anak pahami hari ini, silakan nanti ditanyakan saja kepada ibu melalui WhatsApp group atau pada pertemuan kita selanjutnya. Selanjutnya, ibu juga akan mengirimkan link refleksi kepada anak-anak agar ibu bisa tahu bagaimana perasaan anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah anak-anak menyukainya dan apa saja hal-hal yang tidak anak-anak sukai selama pembelajaran ini. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu harap apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat dan dimengerti. Dan untuk menutup pembelajaran kita, ibu mau mengajak kalian untuk berdoa. Ibu akan memimpin doa secara Kristen Protestan. Silakan anak-anak menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita berpisah, ibu mau memberi pesan kepada anak-anak, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat seperti makan buah, minum susu, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa.